Halo semuanya. Ya, selamat datang di The Space Anis. Perkenalkan aku Abel dari singkatan Anis Bubble. Mungkin teman-teman udah pada tahu nih aku atau suaraku dari Space kemarin sama Topan atau mungkin emang tahu aja. Nah, aku jelasin lagi ya. Jadi The Space Anis ini itu bukan desak Anis official gitu ya. Jadi aku tadi nulisnya makanya unofficial karena ini cuma obrolan santai aja yang menghadirkan Pak Anis. Jadi, buat teman-teman yang lagi kangen nih sama Abah atau nggak sempet kemarin ikut live TikTok atau emang nggak download TikTok aja gitu, mungkin bisa join dan mungkin bisa nanya-nanya ke beliau. Oke, gitu. Jadi, kita nunggu teman-teman dulu ya buat join. Oh, ini udah ada Pak Anies nih. Maaf. Oke. Halo Pak Anies. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam Pak. Selamat datang di The Space Anis Pak. Jadi Bapak nih Gimana lagi nih? di mana nih Pak? Saya di rumah nih Abel, di Joglo, di pendopo rumah, terus udah siap-siap nih dari tadi sore. Look forward. Oh gitu. Kira-kira Bapak pas tahu ada space gini, Bapak gimana Pak? Reaksi Bapak? Reaksinya pertama tanya-tanya, apa ini, gimana caranya, gimana obrolannya. Terus saya sempat tanya juga, saya kira terlihat ini kayak live TikTok gitu, apa audio visual. Terus dia bilang, enggak, ini tuh cuman suara aja. Oh, okay. So it's like a teleconference. Ya, gitu. Tapi saya senang sih bisa ngobrol. Terus akhirnya ini coba pertama kali nih. Dan I'm happy to try something new. And I like trying something new. So this is another new thing I'm learning. Gitu, Abel. Dan ini juga, Abel. Saya juga pengen denger nih, kan bisa ngobrol nih. Kenapa teman-teman kan aktif ya, terlibat beberapa waktu ini dalam proses demokrasi kita. That's very interesting. Saya juga pengen dengar. Mungkin barangkali teman-teman bisa ngomong, why you're interested, why you're involved gitu. Mudah-mudahan itu bisa memperkaya juga buat pengetahuan saya. So saya lihat space ini tuh dua arah gitu. Satu, I'm interested on learning, listening, and I'm interested on sharing. Jadi ini platform, mudah-mudahan ya, saya belajar, saya mendengar, sambil saya berbagi, saya bercerita. Gitu, Bel. Gitu Pak. BTW kira-kira Bapak ini lagi luang berarti ya untuk dia tanya-tanya gini ya Pak ya? Iya, sengaja diluangkan. Oke. Kira-kira kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanya sama teman-teman, Bapak kira-kira mau milih yang pertanyaan yang kayak gimana nih Pak? Gimana ya? Bisa ya milih pertanyaan. Kalau di debat kemarin nggak bisa milih pertanyaan tuh. Apa aja ditanyain. Yang santai dulu atau gimana nih Pak? Yang santai, yang barangkali yang relevan dengan yang relevan sama your daily ya, sama teman-teman, kegiatan keseharian teman-teman juga. Ada Dan yang tapi nanya gini nih itu, Pak. Bel, kalau sebelum saya jawab nih, boleh nggak saya tanya duluan? Boleh dong Pak, boleh Pak. Kenapa Pak? Boleh. Yang tadi saya bilang, kan Abel sama teman-teman terlibat nih 2 bulan terakhir ini. Terus gimana ya rasanya? Gimana pengalamannya ya? Gimana kesannya ya? Can you share? Oke, mungkin dari saya dulu. Jujurnya saya senang sih Pak di barisan perubahan ini dan saya harap teman-teman bisa ikut
eee, terinspirasi gitu dari sini. Gitu sih, Pak, kalau dari saya. Apa yang membuat ini paling membahagiakan berada di barisan perubahan? Menurut saya dari antusias teman-teman dan juga, teman-teman itu banyak yang bilang yang awalnya itu sama sekali tidak tertarik dengan politik, terus kemudian ada Anies Babel, kemudian mereka jadi, apa ya, ingin terlibat gitu. Hmm. Itu membuat saya terharu sejujurnya, gitu, Pak. Iya sih, memang saya juga lihat jadi banyak orang yang banyak ya teman-teman muda yang pengen terlibat. Dan saya juga suka dengar nih, oh saya ternyata baru tahu, ternyata saya baru dengar, baru lihat, baru. Jadi thanks to Anies Babel nih, Bel. Jadi bikin bikin ada sesuatu diminati yang sebelumnya enggak gitu, yaitu wilayah politik, wilayah demokrasi gitu kan. Uh, Abel sendiri ngerasain nggak suasana itu? Iya, Pak, saya sangat merasakan apalagi saya pertama kali memilih ya tahun ini jadi, Mm-mm. iya, sangat merasakan gitu, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin dari teman-teman lain nih ada Kak Leo mungkin mau bercerita? Halo, selamat malam Pak Anies. Selamat malam. Selamat Apa malam. kabar Pak? Alhamdulillah, happy, healthy, a little bit hectic. Alhamdulillah. Oke, mungkin perkenalan Pak. Perkenalkan, saya Leo Pak dari Humanis Project. Yang sebelumnya dalam kegiatan campaign kemarin kita support di LED truck, terus ada balon udara waktu di JIS juga, terus kita juga support buat teman-teman di JIS, kita kirim 11.000 minuman. Terus kita juga support beberapa project lagi dan saat ini Humanis Project kita lagi fokus nih Pak untuk mengembangkan lagi biar agar gerakan perubahan ini tidak terhenti setelah pemilihan kemarin, namun kita lanjutkan gerakan perubahan kemarin dengan membantu sesama. Kemarin kita baru aja dari Demak, baru selesai di hari Kamis kemarin Pak, dan Jumat kemarin kita langsung lanjut ke Ranca Ekek dan sampai hari ini kita masih di Ranca Ekek untuk melakukan distribusi bantuan Pak, seperti itu. Luar biasa. Iya, apresiasi sekali itu saya dengar yang ke Demak. You guys are super. Terima kasih banyak Pak. Apa yang paling paling satisfying Leo dari jalan ini semua? Uh, Kebetulan ini dari tim kita kebanyakan inilah kali keduanya kita memilih Pak, punya kesempatan untuk milih dan ikut terlibat aktif dalam pemilu ini. Kita merasa bahwasanya sebagian dari kami adalah mahasiswa Pak. Jadi kami belajar betul bagaimana proses demokrasi sampai seenggaknya kita tahu bagaimana kehidupan di Indonesia ini dan kami merasa selama ini banyak yang perlu dirubah, namun sampai tahun kemarin, sampai detik kemarin sebelum kampanye, kita tidak merasakan ada hawa-hawa perubahan seperti itu Pak. Maka dengan tagline Pak Anies untuk membawa suatu perubahan ke dalam dunia perpolitikan Indonesia maupun untuk Indonesianya tersendiri, kami merasa kita harus turut berkontribusi untuk mewujudkan perubahan tersebut Pak. Karena kami merasa bahwasanya ya kalau misalnya begini-begini terus Indonesia bukan nggak bakal maju tapi majunya akan lebih lama. Seperti itu sih Pak, kita merasa seperti itu. Iya, betul sih. Indeed, setuju sih Leon, dan saya juga merasa bersyukur bahwa ide tentang perubahan itu ide yang sesungguhnya kan bukan baru ya, itu sesuatu yang sudah dari dulu juga ada. Tapi tahun ini tuh kita merasakan bisa menjangkau lebih luas, dan saya bersyukur betul bahwa teman-teman first time voter atau second time voters tahun ini terjangkau jauh lebih banyak daripada yang kami duga. Ketika kita memulai ini, kebanyakan yang
terlibat tuh pemilih-pemilih yang sudah 3 kali 4 kali milih gitu. Iya. Tapi your generation kemarin tuh nggak banyak, sampai ketika mulai ada Humanis, ada Anies Babel, itu terasa sekali tuh mendadak ada jangkauan lebih luas. Nah, mudah-mudahan ini akan terus bisa sustainable. Jadi banyak kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang dikerjain di Demak, di tempat-tempat lain, yang menunjukkan bahwa your energy for change itu being channeled dalam bentuk aktivitas konkret untuk orang banyak. Buat yang ngejalanin juga, it makes you feel meaningful. It makes you feel I'm doing something gitu buat masyarakat. So, nambahin aja sih, tapi truly appreciate Leo. Mungkin teman-teman yang di PMI Project juga bisa ngomong ya. Mungkin ada di sini juga. Iya, ada di sini, Pak. Silakan, Kak Derosu. Halo, malam Pak Anies. Halo, malam. Malam semua. Malam semua. Jadi perkenalkan, nama saya Andin, wakil dari PMI Project. Jadi juga mau nambahin nih, mungkin yang udah disampaikan sama Kak Abel dan juga Kak Leo. Saya juga ngerasa kami tuh bisa dapat ada kayak sense of belonging gitu ya, karena gerakan fandom ataupun gerakan anak muda yang ada di dalam pemilu 2024 ini. Jadi anak muda juga bisa nyaman gitu ya untuk juga terlibat dalam gerakan politik. Itu sih menurut saya. Soalnya saya juga sering banget dengar dari teman-teman, ketemu sama teman-teman fellow youth gitu ya di lapangan. Dan juga mereka banyak cerita kalau mereka tuh bahkan nggak nyangka bisa ikutan gitu kayak gerakan politik atau acara politik. Dan Pak Anies itu sebagai tokoh itu bisa mendorong dan bisa menumbuhkan gerakan ini begitu. Ya, thank you. Ini kalau boleh saya tanya juga nih, ini mumpung lagi pas sama-sama. Kan teman-teman ini kan unik ya, buat saya ini unik. Kenapa? Karena kita ini kan nggak pernah ketemu langsung, bener kan? Nggak pernah face to face, dan you have done so many things. Teman-teman sudah mengerjakan banyak sekali, banyak hal teman-teman kerjakan. Teman-teman tuh tidak pamerin gitu, tidak tunjukin ke depan saya. Teman-teman tuh mengerjakan itu for the goodness, untuk kebaikan, untuk sesuatu yang teman-teman percayai. Tapi saya sendiri kan malah tidak lihat langsung dari teman-teman nih. Ini mumpung kita lagi ngobrol nih, barangkali banyak yang teman-teman kerjakan yang saya belum lihat nih. Boleh nggak cerita apa aja? Dari siapa dulu nih, Pak? Atau Enggak, bebas. kalau dari Have a Nice Day 2.0 udah tahu, Pak, berarti? Udah, saya Have a Nice Day tahu. Yang ini kan websitenya ya. Ya, yang kedua, Pak, tapi udah lihat juga. Yang kedua udah lihat. Oh, oke. Mungkin udah. Atau kayaknya Kak Leo ya, Kak? Mau yang di Bandung? Udah, gimana Kak tuh? Mungkin tadi sedikit udah saya jelaskan, Mbak. Cuma mungkin lebih jelas lagi, kalau dari Humanis Project sebelum waktu kampanye kita itu kita itu bikin LED truck, Pak, karena itu bertepatan dengan di take down-nya Videotron yang dilakukan oleh All Project. Jadi kita mau bikin nih satu gebrakan baru lagi yang tidak biasa dilakukan di kampanye perpolitikan Indonesia. Sebenarnya banyak paslon lain yang sudah menggunakan LED truck, namun dengan metode yang politik banget. Nah, kita gunain LED truck ini dengan nuansa yang berbeda, yang tidak biasa ada di kampanye politik gitu, Pak. Kita ada di 8 wilayah, ada di Jakarta, Tangerang, di Tarakan, di Palu, di Makassar, terus
ada di Tegal juga dan beberapa daerah di Sulawesi dan Sumatera, Pak. Kita juga ada proyek balon udara kemarin di JIS. Selain itu kita juga ada ads project, Pak. Jadi kita melihat bahwasanya masih kurangnya kampanye yang dilakukan di Meta, baik di Facebook atau Instagram, maka kita melakukan ads project untuk ningkatin nih awareness dari terkhususnya ibu-ibu bapak-bapak, karena di Facebook itu pemilih ibu-ibu bapak-bapak yang sering termakan hoax. Jadi kita buat konten-konten yang masuk di lingkup mereka agar mereka setidaknya tahu lebih jauh dan mengenal lebih dekat dengan Pak Anies gitu. Dan kemarin juga kita di JIS kita sediain 11.000 minuman untuk teman-teman yang datang ke JIS, dan saat ini itu fokus kami lebih ke gerakan sosial kemanusiaan, dan rencananya sebelum bulan puasa ini kita mau meneruskan perjuangan Pak Anies di Kampung Bayam. Jadi kita mau melakukan silaturahmi dengan teman-teman keluarga di Kampung Bayam, seperti itu sih, Pak. I see. Nice. Thank you. Kalau Alpaimi Project? Jadi kalau untuk Olpem itu kemarin, jadi saya sendiri kan orang Medan ya, Pak Anies. Jadi mungkin banyak masyarakat. Jadi kemarin pas kampanye Akbar di Medan itu, kami tuh ada buat sedikit project yang agak berbeda ya dibandingkan food truck yang di Jakarta. Jadi kami itu ada buat kayak semacam banner yang isinya itu infografis kerja-kerja Pak Anies, hasil kerja Pak Anies di Jakarta. Karena mungkin masyarakat Medan itu mungkin banyak tuh yang belum familiar sama mungkin hasil-hasil kerja Pak Anies di Jakarta. Jadi tujuan kami kalau yang untuk di Medan itu seperti itu. Juga kemarin itu di Medan juga ada kayak nobar gitu. Jadi Olpemi ada buat kayak cup sleeve event. Jadi cup sleeve event ini tuh kayak event-event Koreaan gitu. Tapi jadi kami juga kasih makan gratis gitu. Terus hostingnya kayak di cafe gitu. Jadi kami nonton nobar bareng debat presiden kemarin bareng-bareng gitu. Jadi isinya tuh yang mungkin biasanya kalau nobar debat itu mungkin kayak orang tua. Ini tuh isinya beneran anak muda gitu semua yang datang. Ya. Wow. Sih. Udah. Luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Dan itu semua kan jadi your track record ya, your rekam jejak involvement di politik sini. Noble, kemudian dikerjakan dengan kreativitas yang luar biasa, enlightening, mencerahkan ya, mencerdaskan, dan punya dampak yang luas. I think you should be proud. You're young, teman-teman masih relatively sangat belia, sudah bisa membuat gerakan yang jangkauan politiknya dahsyat. That's your rekam jejak involvement in politics with nobility. Jadi ini dahsyat. Kalau kita lihat ya, teman-teman, you are making a revolution. Teman-teman bikin revolusi. Mungkin saat ini belum merasakan dampaknya secara langsung, tapi saya membaca ini sebagai perjalanan sejarah anak muda. Kalau kita lihat rekam perjalanan anak muda itu selalu terlibat dalam urusan masyarakat, atau kalau istilah sekarang urusan politik, tapi caranya beda-beda. Dan tahun 2024 ini teman-teman membuat inovasi yang menunjukkan keterlibatan anak muda dengan cara yang sangat berbeda. Inilah terobosan baru keterlibatan dalam politik yang belum ada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu anak-anak muda ikut, tapi tidak bawa cara baru, tidak bawa pendekatan baru, dan dikerjakan mengikuti style-style lama. Sampai dengan 2019 itu masih begitu. Anak-anak muda ikut,
tapi tetap dengan gaya yang sama seperti dulu-dulu. Tahun 2024 ini baru kita lihat sesuatu yang baru. Dan teman-teman inilah yang memulai. Jadi saya yakin di waktu-waktu ke depan, apa yang teman-teman kerjakan itu akan jadi benchmark baru. Dan you're the leader. You start it all. Teman-teman lah pemimpinnya. Karena teman-teman yang memulai. Dan nanti saya yakin akan membesar, menjangkau lebih luas lagi. This is powerful. Ini dahsyat. Anyway, saya udah dengerin sekarang. Sekarang mungkin bagian gantian ya. Bagian saya mulai siap-siap ditanya nih. Gitu ya. Thank you ya semuanya. Abel, go ahead kalau mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, makasih banyak Pak. Jadi ini ada dari Phil Rice, beliau tuh nanya nih, Abah nih kelihatannya nggak ada capeknya. Apa ada kebiasaan atau tips nih biar istirahatnya berkualitas gitu? Dan dia nih sebagai pekerja, dia membutuhkan tips gitu sih Pak. Siapa namanya tadi? Bel? Aduh, dia pakainya username Pak. Phil Rice. Nggak apa-apa, username aja. Username siapa? Username-nya? Phil Rice kali bilangnya. Oke. Phil Rice. Abah kelihatan nggak ada capeknya. Oke, ada kebiasaan atau tips gini. Saya juga ketika menengok lagi ya atas apa yang saya kerjakan selama beberapa bulan terakhir ini, kalau lihat jadwal tuh saya seperti nengok ke diri sendiri dan kok bisa ya gitu. Karena kan non-stop ya. Jadi Phil Rice, saya itu non-stop gitu. Dalam artian jadwal itu dari satu kota-kota lainnya, dari pagi, siang, sore, malam. Terus semua kegiatannya mengharuskan berpikir, mengharuskan menjawab, semua itulah. Dan saya tuh kadang-kadang juga kok bisa ya gitu. Nah terus saya mencoba refleksi sendiri. Apa ya yang membuat ini semua? Ya tentu kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Allah, kalau saya sebagai seorang muslim, Allah yang memberikan kekuatan itu. Dan prosesnya dari kira-kira ketika kita merasa senang dengan apa yang kita kerjakan, kita akan merasa nggak ada beban, nggak terasa melelahkan. Saya misalnya nih, saya kalau datang ke toko buku atau toko elektronik, saya bisa di toko buku berjam-jam, 4 jam, 5 jam, nggak ada lelah tuh. Karena saya suka baca buku, saya suka di toko buku, saya suka di toko elektronik gitu. Elektronik itu maksudnya ya alat-alat elektronika tuh. Tapi ketika saya diajak ke toko pakaian sama istri saya, itu baru setengah jam, 45 menit aja udah capek. Karena nggak sinkron antara badan dengan yang saya sukai, dengan yang saya pikirkan gitu. Tapi kalau pikiran, perasaan, dan kegiatan itu sinkron, sama-sama suka, sama-sama nyaman, nah itu nggak kerasa capek. Jadi itu. Terus soal istirahat. Ini saya cerita dikit nih. Selama kampanye kemarin tuh setiap hari saya rata-rata ganti baju 3-5 kali. Ganti baju karena basah kuyup. Jadi setiap kali habis selesai acara itu basah kuyup. Saya begitu masuk mobil, di mobil saya ganti baju. Saya punya kaos banyak sekali sekarang ini karena ganti kaos di jalan itu rutin. Nah, tapi itu juga yang membuat saya merasa walaupun istirahatnya cuma sebentar, tapi badan itu lebih fit karena berkeringat terus setiap hari. Bayangkan kalau sampai harus ganti baju 4 kali, 5 kali. Itu basah betul tiap hari. Nah, itu kayak olahraga, kayak sauna tiap hari. Terus malam tidur paling 3 jam, 4 jam. Tapi begitu saya saat masuk tempat tidur, langsung tidur. Dan deep sleep. Bangun tuh fresh. Begitu juga dengan ketika antar acara, kalau misalnya satu acara ke acara lain itu jaraknya 2 jam, saya di mobil tuh pasti tidur. Begitu masuk mobil langsung tidur, bangun udah mendekati acara berikutnya. Sama terus pindah antar kota.
kalau misalnya terbang, begitu masuk pesawatnya belum take off, saya udah take off, langsung tidur, bangun pas landing. Jadi saya manfaatkan waktu-waktu istirahat. Terus yang ketiga, makanan. Saya usahakan untuk makan tidak banyak, betul-betul jangan banyak-banyak, cukup aja, dan sebisa mungkin banyak buah sama banyak air minum, air putih. Itu yang kemarin saya coba kerjakan. Jadi kalau sekarang nih Pilrais mau tipsnya, barangkali tipsnya adalah enjoy what you do what you enjoy. Terus get enough rest ketika memungkinkan. Yang ketiga, proper food, dan jalani dengan ikhlas. Kalau jalani dengan ikhlas itu enak rasanya. Mungkin itu ya. Makasih banyak, Abah. Ini ada lagi nih pertanyaannya dari, kalau ini boleh nggak ya 2 pertanyaan sekaligus, soalnya ini kayak lumayan berkolerasi gitu. Boleh. Ini nama username-nya Akseno12 sama Cozy Couch 101. Jadi dari Akseno dulu ya. Abah, bagaimana cara Abah melewati masa-masa sulit saat sedang ditimpa masalah? Nah, kemudian kasih tips dong, Bah, agar mental jadi kuat seperti Abah. Kemudian dari Cozy Couch 101, Bah, bagaimana cara menghadapi atau beradaptasi dengan lingkungan baru yang cenderung merendahkan kita? Saya baru masuk kerja dan langsung merasa down banget, tapi butuh dengan pekerjaan ini. Iya. Kasih. Ya, gini. Pertama soal mental supaya kuat gitu ya, berhadapan. Tadi nama ininya siapa, Bel? Nama apa? Oh, Akseno 12, Pak. Akseno 12 sama satu lagi Cozy Couch 101. Cozy Couch. Oke. Jadi Akseno sama Cozy Couch. Soal masa-masa sulit, masa-masa berat. Gini, berat sulit itu kan pikiran kita ya. Kalau kita bilang, kita beritahu badan kita, pikiran kita ini berat, ya jadi berat gitu. Tapi kalau badan pikiran kita nggak menganggap itu berat, ya ringan gitu. Itu persepsi. Jadi berat, ringan, sulit, mudah, seringkali itu soal persepsi yang ada di pikiran kita. Nah, saya selalu mengajari diri sendiri untuk yakin bahwa di dalam kesulitan yang sedang dihadapi pasti ada kemudahan. Dan di dalam beban yang saya jalani pasti ada jalan keluar. Itu saya selalu beritahu pada diri sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa apapun, ada situasi apapun, kita ini punya keyakinan pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan. Dan memang ya doa saya juga selalu begitu ya. Saya doa, ya Allah jangan berikan saya beban yang saya tidak sanggup untuk menopangnya. Janganlah engkau bebani sesuatu yang saya nggak sanggup untuk mengangkatnya. Jadi saya yakin kalau saya dapat beban, pasti insya Allah beban yang saya sanggup untuk mengangkatnya. Nah, itu juga yang kemudian kalau tadi bilang tipsnya apa biar mental jadi kuat. Nah, menghadapi seperti itu kita punya keyakinan. Lalu harus sering latihan. Jadi Akseno sering-sering latihan menghadapi yang sulit-sulit. Sering-sering latihan menghadapi yang berat-berat. Kalau kita nggak pernah latihan, ya jangan, susah nanti kita menghadapi tantangan. Jadi makanya saya sering bilang, pilih, kalau ada opsi pilih yang sulit, pilih yang menantang gitu.
Jadi karena dari situ nanti kita akan punya pengalaman bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Itu akan nanti nempel di dalam diri kita lewat pengalaman. Tanpa kita mengalami berkali-kali situasi yang sulit, yang rumit, yang kompleks, maka kita nggak terlatih. Jadi kalau sekarang nih seperti Cozy Couch nih, saya baru masuk kerja langsung merasa down banget. Tapi butuh pekerjaan ini. Loh, ini ya Cozy Couch. Sebetulnya Cozy Couch lagi dilatih untuk menghadapi yang sulit, menghadapi direndahkan, menghadapi lingkungan yang tidak menghargai. Cozy Couch harus bilang terima kasih. Terima kasih saya dikasih lingkungan yang merendahkan. Terima kasih dikasih lingkungan yang meremehkan. Jadi saya berlatih bagaimana menghadapi lingkungan yang meremehkan. Coba kalau Cozy Couch nggak dikasih lingkungan itu, nggak pernah tuh merasakan gimana diremehkan. Terus gimana menghadapi orang yang meremehkan. Bagaimana survive. Ini pengalaman luar biasa. Jadi kita melihatnya dari sisi learning, bahwa Cozy Couch dikasih training untuk menghadapi situasi yang nggak enak. Nah nanti apa yang terjadi? Jadikan ini kesempatan belajar. Jadikan kesempatan untuk memperkaya diri dengan pengalaman. Jadi jangan dipandang ini sebagai the end of the world. No, this is the beginning of the world. Itulah cara pandang menghadapi situasi yang sulit. Saya lagi dikasih pelajaran baru. Saya sedang diberi pengalaman baru. Gimana saya bisa melewati ini semua? Dan seperti saya sering sekali bilang, saya pasti bukan orang pertama yang melewati masalah seperti ini. Kalau orang lain bisa melewati, insya Allah saya juga bisa melewati. Jadi gitu ya, Akseno dan Cozy Couch. Oke, makasih banyak Abah. Oh iya, by the way nih Bah, ada teman-teman yang dia mau berterima kasih sama Abah. Soalnya beliau Kenapa? pada saat itu menjadi Menteri Pendidikan tahun 2016. Nah, kemudian beliau nih lomba FLS 2N. Puisi. Puisi. Dan alhamdulillah juara 3 waktu itu. Intinya mau berterima kasih kepada Pak Anies yang dulu pernah ngobrol waktu sesi menulis dan tanya jawab bareng juri. Pak Anies baik banget dan ngasih semangat. Beliau juga terharu sampai dengan puisi Bapak ini terharu dengan puisi beliau dan bilang kalau ini sangat relate gitu dengan negara. Coba Andi saya kirimin ininya ya ke ini nih, bentar Pak. Boleh. Nah, ini nih. Saya naikin. Nah, ini dia. Ini di space bisa kelihatan ya Pak ya? Di mana? Di ini kelihatan. Nah itu si Arum ini Pak. Arum. Bentar. Saya bukanya gimana? Bentar, saya lihat. Iya. Sebentar. Nah, gimana caranya lihat nih? Bentar. Itu Pak di space ini ada tulisan Arum. Oh iya, ini dia. Oke, kebacaan. Terima kasih Pak Anies sudah menjadi cerita perubahan hidup saya. Sebelumnya saya bilang terima kasih. Dan ya beliau sampai sekarang tetap menulis gitu Pak. Oh nice. Ini namanya tuh Arum ya, N Mustika. Ini Abel sama teman-teman. Dia kan bilang masih terus menulis ya. Kalau boleh saya respon ya, Arum, keep writing, terus menulis. Jadi kalau seseorang itu menulis, pasti dia membaca. Tidak ada penulis yang nggak membaca. Jadi kalau bikin tulisan, makin sering menulis, makin sering baca, dan makin banyak menulis, makin banyak belajar. Thanks ya, Rum ya. Iya. Kemudian ini juga ada dari Kak yang pas itu pernah kafenya Pak Anies itu kayak apa ya? Pas
pas debat kemarin itu beliau Mhm. mengadakan semacam kayak kafe gitu, Pak. Ini namanya Kak Zizu Ambis. Kak Zizu Ambis, silakan Kak. Kak Zia gitu. Halo Pak Anies. Halo. Iya Pak, kemarin kita yang udah pernah ketemu waktu acara Desak Anies. Bapak inget gak ya? Yang Yang di foto, mana? yang waktu foto mau masuk mobil itu, Yang Desak Anies yang di mana waktu itu? yang di Half Pati Unus. Oh, ya. Ya. Ya, Iya betul. Pak. Yes, Kemarin ingat. kita udah buat event lagi, ada di sama tempatnya masih sama, cuma kita buat 3 titik, ada di Jakarta, di Bandung, sama di Tangerang. Terus antusiasnya luar biasa banget Pak. Slotnya udah habis tuh, walaupun termasuknya bayar tuh banyak banget Pak yang ikut. Jadi kita juga Really? terharu banget. Iya, jadi kita terharu banget posisinya bayar aja tuh yang mau ikut untuk meramaikan perubahan itu dan mendukung Pak Anies itu seramai itu gitu. Masya Allah. Iya, terus respon-respon dari masyarakat juga bilang, ya kampanye gaya baru, kampanye anak muda itu, ya keren banget gitu Pak. Kita juga terinspirasi dari Bapak. Tapi teman-teman yang bikin ini keren luar biasa. Eventnya pada senang-senangan banget di sana Pak. Kita nggak sekaku itu bahas politik, kita juga main-main games. Itu seru banget Pak. Teman-teman itu membuat politik jadi menyenangkan. Iya. Politik jadi fun. Jadi politik jadi full of creativity. Itu juga apa yang saya lihat waktu kita ketemu ya di Half itu. Iya Pak. Itu juga perasaan yang muncul di saya. Wih, ini luar biasa. Karena saya kan udah jalanin ini beberapa waktu ya. Iya Pak. Jadi merasakan tuh perubahannya. Terima kasih Pak udah menginspirasi semua anak muda buat jadi lebih baik lagi untuk Indonesia ke depan. Sama-sama dan saya juga ngerasa bangga bahwa ketemu dengan anak-anak muda yang you are making history. Saya pernah bilang gini, tahu sejarah itu bagus, memahami sejarah itu bagus, tapi bikin sejarah itu jauh lebih bagus. Dan ini yang teman-teman kerjakan. Teman-teman bikin sejarah baru, dan ini akan diingat nih perjalanan kita ke depan. Great work. Kita saling menginspirasi loh sebetulnya. Dan apa yang saya kerjakan tadi dibilang, apa yang saya katakan menginspirasi teman-teman muda, dan sebaliknya apa yang teman-teman muda kerjakan itu inspiring buat saya. Jadi we are mutually inspiring one another. Cool. Oke, makasih banyak Abah. Makasih, sama-sama. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya? Yuk, boleh. Dari ini sih Pak, ada yang nanya dari Ngapcani. Dia bilang, halo Abah, apa proses cari kerja emang sesulit itu ya kalau nggak punya orang dalam? Saya pengen banget dapat kerjaan tetap susah banget gitu. Solusinya apa ya, Bah? Rasanya saya udah capek dan pengen nyerah aja gitu katanya. Ya, Ngapcani pertama never give up. Jangan nyerah. Keep trying. Dan kita itu mencoba berpuluh-puluh kali, mungkin yang sukses hanya beberapa kali. Tapi ya itulah yang disebut sebagai persistensi. Itu uji ketabahan, ketekunan. Lagi-lagi jadi ketika jalanin ini tuh take this as a learning process. Ketika kita mencari pekerjaan, menawarkan apa yang jadi kompetensi kita, keterampilan kita, maka ada 2 hal yang terjadi di sini. 1, dari sisi kita menawarkan, dari sisi mereka membutuhkan. Nah, dari mereka itu artinya pemberi
pemberi lapangan pekerjaan ya. Nah, kan pertanyaannya kalau nggak punya orang dalam apa sesulit itu gitu. Saya rasa enggak juga, walaupun memang soal orang dalam ini sekarang tuh ganggu sekali. Ini salah satu masalah yang harus dibereskan di negeri ini. Bagaimana meritokrasi itu bisa kembali menjadi penentu keputusan tentang rekrutmen dan keputusan tentang promosi dalam jabatan orang. Dalam kenyataannya, kita menemukan bahwa koneksi lebih menentukan rekrutmen dan koneksi lebih menentukan promosi. Nah, ini yang harus diubah. Itu juga semangat perubahan yang kita sama-sama bawa kemarin. Nah, sekarang buat Ngapcani nih, sebagai seseorang yang lagi mencari kerja, Ngapcani cari cara supaya Ngapcani ini menjadi menarik. Apa dari Ngapcani yang bisa ditonjolkan ketika melamar pekerjaan? Hal apa yang menjadi menarik? Itu dari mulai cara nulis CV-nya sampai cara nulis surat lamarannya, gimana supaya berbeda. Gimana supaya bagian rekrutmen itu ketika melihat surat dari Ngapcani, lihat lamaran pekerjaan dari Ngapcani, itu begitu lihat, ini sesuatu yang lain. Ini yang harus dipikirkan supaya bisa menembus perhatian walaupun tidak punya orang dalam. Ini harus terus-menerus diubah. Pengalaman pribadi ya, saya mencoba waktu itu cari pekerjaan. Itu surat lamaran yang saya punya mungkin lebih dari 30. Dan setiap surat lamaran yang saya punya, saya bikin, setiap surat itu isinya beda. Untuk perusahaan A, saya nulisnya lamarannya begini. Perusahaan B, lamarannya begini. Perusahaan C, dan itu saya melamar berkali-kali, nggak dapat, sampai akhirnya dapat. Saya dipanggil beberapa saya diterima, beberapa saya nggak diterima. Ketika diterima itu artinya bukan terima pekerjaan, diterima untuk fase seleksi berikutnya. Nah, jadi memang yang namanya mencoba itu harus terus-menerus. Nah, saya sampai punya filenya tuh. Di dalam folder saya tuh ada folder namanya surat lamaran. Lamaran pekerjaan. Saya punya satu folder lamaran beasiswa. Itu kalau dilihat lagi banyak sekali. CV saya itu sampai saya mungkin punya lebih dari 30 format CV yang beda-beda setiap tempat yang saya tawarkan. Jadi saya nggak bikin satu CV untuk semua tempat. Untuk institusi yang beda, saya tonjolkan aspek kemampuan saya yang berbeda. Jadi itu salah satu cara untuk menembus. Dan akhirnya salah satu dapat. Jadi dari sisi kita sebagai yang menawarkan, itu harus menonjolkan aspek-aspek yang berbeda-beda untuk setiap usaha. Nah, ini juga Ngapcani dipandang sebagai bagian dari training yourself, melatih diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan secara berkelanjutan. Jadi Ngapcani tempatkan ini sebagai learning, lagi-lagi sebagai learning untuk terus-menerus punya keterampilan dan tekun tabah, karena memang yang nantinya mendapatkan ya yang tekun, yang tabah, yang tuntas, yang staminanya kuat. Lagi-lagi don't give up, don't give up, don't give up. Gitu ya, Ngapcani. Oke, makasih banyak Pak. Mungkin bisa kita lanjut ya. Boleh. Ini Pak Anies, tolong sebutin, dari Clara 888 Pak Anies, tolong sebutin satu fakta yang nggak banyak orang tahu, bisa serius atau nyeleneh tuh Pak katanya. Gimana? Satu fakta yang nggak banyak orang tahu, nyeleneh. Apa ya?
Bentar, Abah ini kalau ditanyain yang nggak tahu nih, ya orang nggak tahu apa ya. Rasanya kayak semua orang udah tahu yang Abah kerjain. MBTI Pak, MBTI mungkin. Oh, MBTI. MBTI ini saya belum tes. Oh, Nanti saya tes dah. Saya segera tes. Terus nanti saya ceritain hasilnya MBTI-nya. oke, baik Pak, boleh Pak. Terus hal lain tuh saya nggak bisa nyanyi. Cuman nggak ketahuan orang sampai kemarin tuh. Ketahuan, rame pula. Iya Pak. Terus sekarang semua orang tahu saya nggak bisa nyanyi. Iya nggak apa-apa. Tahu nggak Bel? Iya. Waktu saya lagi di mana tuh kemarin? Ciamis. Ya. Ciamis. Enggak, Garut. Lagi di Garut. Di acara tuh ada yang bawa poster besar. Tulisannya apa Pak? Tulisannya gitu. Pak Anies, tolong jangan nyanyi, suaranya jelek. Masya Allah. Ya ampun. Tapi nggak apa lah Pak, manusia nggak ada yang sempurna Pak. Iyalah. Oh iya Pak, ini ada dari Anis Books juga. Beliau mungkin mau menceritakan gimana. Boleh Kak Anis Books, silakan. Halo Pak Anies. Halo Anis Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Jadi kita ini berbeda dengan teman-teman OPMI ataupun Have a Nice Day ataupun Leo Humanist Project itu kan mereka sudah jalan duluan ya. Kalau kami ini apa ya? Saya tuh sebenarnya setelah melihat hasil pemilu tuh jadi mikir apa ya? What things we could do next gitu. Jadi apa kita gini aja nih? Sayang banget gitu kan. Saya kepikiran memang dari lama memang pengen gabung komunitas baca, terus mikir kenapa nggak kita bikin aja gitu kan seru tuh bikin komunitas baca. Jadi ya udah kita inisiatif bikin komunitas gitu. Sebelumnya kalau untuk akun ini tuh saya lihat kan Abel kan nampilin live Bapak rekomendasi buku tuh dari TikTok. Terus tuh rame banget lah pokoknya yang mau baca jadi ikut-ikutan kayak gitu-gitu kan. Terus saya mikir iya juga ya kenapa nggak dirangkum. Nah, saya bikinlah akun ini gitu untuk sebenarnya sih isinya hanya saat ini kayak buku-buku rekomendasi dari Bapak, terus quotes-quotes Bapak, terus sama ini apa hasil-hasil tulisan Bapak yang di media massa gitu. Jadi selanjutnya untuk planning kami mau bikin komunitas baca. Untuk saat ini mungkin online dulu kali ya, soalnya baru mulai juga kan timnya. Online dulu, jadi ya kita seru-seruan bareng, sharing-sharing buku gitu. Jadi goal akhirnya adalah gimana kita bisa give back ke masyarakat gitu. Bikin taman bacaan kah, atau bikin lapak baca gratis gitu, misalnya di tiap CFD, kayak gitu-gitu deh. Insya Allah Pak. Oke, bagus tuh. Ini Anis Book ini bagus sekali. Kan kalau saya lihat ya di akunnya nih Anis Read itu buku-buku yang rekomendasikan, kemudian bahkan ada promosi nih jangan beli buku bacakan gitu ya. I think ini satu cara buat membuat kita punya daya baca, dan makin banyak punya daya baca makin baik. Tapi sekaligus nih saya mau cerita sedikit nih. Saya ini baru minggu lalu dapat buku baru diterbitkan sama Kompas. Itu buku berisi kumpulan tulisan-tulisan saya yang pernah ada di Kompas, koran Kompas. Nama bukunya, judul bukunya Memenangkan Indonesia. Kelihatannya belum keluar di toko buku. Apa udah keluar di toko buku ya? Mungkin udah sekarang. Memenangkan Indonesia, ini kumpulan tulisan. Saya baca lagi nih, ternyata ada tulisan-tulisan saya mulai tahun 90-an di sini. Sama mereka dikumpulin. Nah, ini mungkin teman-teman di Anis Book juga bisa lihat, bisa bahas juga, karena bukan buku yang berisi satu topik. Ini buku yang isinya ada banyak sekali topik di buku ini. Ada dari macam-macam lah topiknya. Jadi mungkin bisa bahan obrolan untuk diskusi. Tema-temanya beda-beda. Terus harapannya bisa memantik juga untuk lebih banyak yang mau berlatih baca. Karena kalau baca satu buku, satu topik belum tentu mudah. Tapi kalau baca satu buku banyak topik,
Itu 4-5 halaman udah ganti topik lagi, 4-5 halaman ganti topik lagi. Jadi memudahkan untuk berlatih daya baca. Oke, makasih banyak Abah. Thank you, sama-sama. Ya, makasih banyak juga Kak Anis Books. Oh iya, ini ada juga nih Kak, dia ini ada program kelas yang inspirasi yang dulu pernah dirintis sama Abah. Nah, ini mau menjelaskan nih Kak, dari Kak Nana. Silakan Kak Nana. Halo Pak Anis, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya Abel sudah diberikan kesempatan untuk menjadi speaker. Saya mau sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak yang telah pernah merintis gerakan Indonesia Mengajar tahun 2009. Ingin merefresh kembali ingatan Bapak. Indonesia Mengajar tahun 2009, dan setelah itu ada subunit dari dari Indonesia Mengajar itu adalah kelas inspirasi. Ya, betul. Yang juga turunan dari Indonesia Mengajar. Kelas inspirasi itu diadakan pertama kali di Jakarta tahun 2012. Dan Ya, kebetulan di domisili saya Pak itu kelas inspirasi Padang. Saya dari Padang. Itu diadakan tahun 2013. Ya, dan sebenarnya saya mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Saya ingin kasih lihat kepada teman-teman bahwa gerakan ini sangat bagus. Tahun ini Pak, kami sudah tahun ini adalah dari tahun 2013 ke tahun 2024 itu sudah sekitar 12 tahun lebih, 10 tahun. Kami masih tetap melakukan kegiatan kelas inspirasi yang ke-8 tahun ini. Jadi kegiatan itu masih tetap berlanjut. Terhenti sebelumnya Pak, kelas inspirasi 7 itu tahun 2020 karena COVID dan kejadian lain. Ya, tahun ini kami kembali lagi untuk merintis kelas inspirasi Padang yang ke-8. Udah 8 kali. Jadi saya mau ucapkan terima kasih kepada Bapak yang benar-benar sudah menginspirasi kami untuk membuat gerakan-gerakan yang sangat bagus. Dan juga ketika saya lihat bahwa anak muda, teman-teman dari Abel, teman-teman dari yang lainnya itu membuat gerakan ubah bareng. Itu saya sangat apresiasi sekali loh. Wah, ternyata sangat banyak gerakan-gerakan ini. Dan ini membuktikan saya saksi hidupnya bahwa gerakan-gerakan yang pernah dirintis oleh Abah itu sampai sekarang tuh masih ada loh Pak. Kelas inspirasi yang ke-8. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak juga. Amin. Dan inilah buktinya gitu. Ternyata gerakan ini masih ada sampai sekarang. Terima kasih ya Bapak. Nana makasih ya Nana. Iya, sama-sama Pak. Kami lanjutkan perjuangan ya. Kelas inspirasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nana, gimana rasanya kalau udah ngikutin kelas inspirasi itu? Wah, senang sekali karena kelas inspirasi yang pertama itu saya menjadi inspirator Pak awalnya. Nah, Saya daftar inspirator. ceritain dikit mungkin sama teman-teman yang lain ini yang mungkin belum tahu. Iya. Apa sih kegiatan kelas inspirasi itu biar teman-teman tahu apa sih kelas inspirasi itu? Nah, jadi biar pada tahu. Iya, terima kasih Pak. Teman-teman, jadi perbedaannya pertama itu kita harus kenal dulu induknya. Induknya itu adalah Indonesia Mengajar. Nah, kalau Indonesia Mengajar itu kita harus 1 tahun mengabdi di daerah-daerah pelosok untuk mengajar. Ya, mengajar anak-anak SD lah, seperti itu. Semuanya boleh ikut. Biasanya anak-anak yang sudah lulus kuliah. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah bekerja? Kan banyak juga tuh yang pengen, wah saya bekerja nih, nggak mungkin kan saya harus tinggal hidup 1 tahun di pelosok seperti itu. Dan ini adalah kesempatannya, kelas inspirasi memfasilitasi dan mewadahi teman-teman yang ingin ikut serta mengajar, cuti 1 hari di kerjaannya untuk mengajar, memberikan inspirasi pada anak-anak SD yang ada di seluruh Indonesia. Saya yakin kelas inspirasi ini sudah tersebar seluruhnya dari Aceh mungkin sampai ke yang lainnya. Karena ini mewadahi teman-teman yang cuman cuti 1 hari loh kita. Kita cuman cuti 1 hari, ikut serta mengajar di sekolah dasar. Cobain deh. Kalau biasanya kita presentasi di kantor, di kampus itu udah biasa. Coba deh kalau misalnya kita mau ngajar anak SD. Itu beda ya Pak ya? Sangat beda itu. Benar.
Ya, mungkin begitu Pak, kelas inspirasi ini kita cuma cuti 1 hari aja. Cuti 1 hari, udah deh kita Dan ngerasain inspirasinya. dan memang harus cuti kan, harus Ya, berkorban, harus benar. cuti. Dan harus cuti. Dan satu itu Pak yang menjadi ininya adalah kita tuh tidak dibayar. Nah, bayangin nih teman-teman, kita nggak dibayar loh Pak. Saya pernah jadi fasilitator itu, teman-teman itu saya kan di Padang ya, di Sumatera Barat. Teman-teman itu ada yang datang dari Jawa loh Pak, dari Pulau Jawa. Dan mereka mengeluarkan biaya tersendiri. Udah tiket pesawat bayar, nyampe di sini enggak kita bayar, penginapan mereka bayar sendiri loh. Dan mereka mau. Dan mereka mau loh meluangkan waktu, tenaga, dan dana untuk ngikutin acara kelas inspirasi. Begitu ya Pak. Nana bener. Saya nerusin ya penjelasan Iya Pak, Nana. boleh. Nerusin ya Nana ya. Iya Jadi, Pak, silakan Pak. persis Nana, you have explained it very well. Nana udah jelasin dengan sangat baik sekali tentang ide dasarnya kelas inspirasi itu untuk banyak orang-orang baik yang kepengen berbagi pengalaman di depan anak-anak sekolah, tapi nggak mungkin pergi selama 1 tahun. Jadi akhirnya kita bikinin program yang 1 hari. Nah, ini ada peristiwa unik nih, saya pernah ngalamin. Jadi waktu itu Pak Menteri BUMN, waktu itu Pak Dahlan Iskan ya, dengar soal program kelas inspirasi ini, terus dia haruskan semua direksi BUMN itu untuk kembali ke SMA-nya masing-masing dan bercerita tentang profesinya di SMA-nya masing-masing. Terus saya waktu itu diminta datang untuk menjelaskan kepada semua direksi BUMN sebelum mereka berangkat. Nah, jadi ratusan tuh direksi BUMN tuh pada dikumpulin di gedung Pertamina waktu itu. Jadi saya cerita pada mereka apa yang harus dikerjakan. Nah, kira-kira seminggu kemudian saya lihat seorang Indonesia Mengajar, kedatangan satu orang direksi dari satu perusahaan BUMN. Datang ketemu. Terus dia cerita gini, Pak Anies, waktu Bapak menjelaskan tentang kelas inspirasi, terus waktu Pak Menteri mengharuskan kita semua ke SMA kita masing-masing, terus terang saya itu sebel. Terus terang saya itu nggak senang. Kita lagi repot-repotnya, lagi kerja banyak-banyak pekerjaan, tahu-tahu saya itu disuruh ke SMA saya yang di kotanya tuh nggak ada bandara. Jadi untuk pulang ke kotanya aja tuh jauh gitu ya. Jadi repot sekali. Tapi karena ini perintah, ya udah saya jalanin. Lalu ketika saya sampai di SMA itu, saya baru sadar. Saya cerita hari itu. Betapa semua guru saya di sana, kan masih ada sebagian guru-gurunya, itu menceritakan tentang dirinya dengan kebanggaan. Lalu dia berbagi cerita pada anak SMA itu, saya merasakan kepuasan yang luar biasa. Saya belum pernah berbagi cerita di mana saya itu merasa puas sekali. Dan sekarang saya baru sadar bahwa selama saya itu sudah berkarir, saya tidak pernah lagi memikirkan sekolah-sekolah yang dulu pernah saya ikutin. Saya nggak pernah mikirin SD, SMP, SMA. Saya mikirnya pekerjaan aja. Padahal saya bisa begini itu kan karena dulu SD, SMP, SMA ya. Dengan pulang ke sekolah itu membuat saya sekarang rasanya pengen ngerjain banyak hal untuk pendidikan. Jadi dia datang ke kantor tuh cuman mau bilang terima kasih, sekarang saya mau terlibat di urusan pendidikan karena pengalaman itu. Nah, buat teman-teman semua, inilah kata kunci yang disebut gerakan. Apa sih bedanya dengan program? Kalau program itu tidak membuat seseorang yang terlibat merasa memiliki. Tapi kalau gerakan, itu orang yang terlibat merasa memiliki masalahnya, merasa bertanggung jawab atas masalahnya. Karena itu, saya mau berbuat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, dan saya mendapatkan kepuasan, kebahagiaan karena saya bisa mengerjakan yang menurut saya baik gitu.
Nah, itulah yang menjelaskan yang tadi Nana bilang. Ada yang mau datang jauh-jauh ke kampung halamannya, pulang ke Padang, tiket sendiri, hotel sendiri, tempat tinggal sendiri, untuk melakukan sesuatu yang dia merasa bermanfaat, dia merasa baik. That's movement. Jadi kelas inspirasi itu menjadi gerakan. Dan kalau tidak salah sekarang lebih dari 100 kota itu Nana yang kelas inspirasi itu, dan jalan sendiri-sendiri. Saya sudah nggak pernah terima lagi tuh update, laporan, karena memang udah jalan mandiri. That's movement. Seperti juga hari ini kita lihat nih, teman-teman nih, Anies Babel, kemudian Book Anies, lalu semuanya lah, humanis, dan apa yang teman-teman kerjakan di sini itu menggambarkan ini adalah sebuah movement, itu bukan sebuah program. Kalau program itu kan kita yang mengatur ya. Nah, ini dahsyat kalau movement itu tumbuh. Dan saya merasa pemerintahan itu harusnya mengembalikan semangat movement, di mana ajak seluruh masyarakat untuk punya kepemilikan atas tantangan yang dihadapin, diajak terlibat, diajak berbuat bersama, supaya jadi movement. Seperti kasus yang sekarang kita hadapi ini, bukan kasus lah, pengalaman kita hadapi. Dan juga seperti cerita kelas inspirasi itu. Dan saya yakin ribuan, mungkin puluhan ribu ya, yang terlibat di dalam kelas inspirasi itu sekarang punya perasaan saya telah berbuat gitu. Kami telah berbuat buat pendidikan kita. Itulah tambahannya Nana buat your interesting story. Luar biasa sekali Pak kelas inspirasi ini, saya juga baru tahu ini. Ya, jadi kelas inspirasi itu dimulai 2012. Oh, by the way, waktu kami memulai ya 2012 susah sekali cari sekolah yang mau. Lucu nih kalau saya ceritain ya. Jadi waktu itu saya minta izin ke kantor ini lucu nih, ke Dinas Pendidikan di Jakarta. Saya sampaikan kami mau datang ke sekolah-sekolah, mau ngirim itu. Itu dikiranya kita mau jualan alat peraga pendidikan. Kok bisa? Dikira kami ini mau jualan barang gitu. Kami ini nggak mau jualan barang. Jadi diduga mau datang ke kelas-kelas, mau ketemu, terus jualan alat peraga pendidikan. Kami nggak, dia bilang ini adalah profesi beda-beda akan datang. Jadi akhirnya kami nggak dapat izin. Kami tuh nggak dapat izin untuk melakukan itu di Jakarta. Terus akhirnya saya nyebarin semacam email ya waktu itu, siapa kepala sekolah yang sekolahnya bersedia didatangi oleh para profesional. Jadi kepala sekolahnya, akhirnya kita ketemu beberapa kepala sekolah yang mau, terus udah kita mulai dari kepala sekolah yang mau aja dulu. Kepala sekolahnya mengizinkan, kan ini keputusan di kepala sekolah. Karena kita datang berbagai profesi, dimulailah itu dari beberapa kepala sekolah. Begitu beberapa sekolah ngalamin, kan kepala sekolah itu punya waktu itu kayak BBM ya, BBM group lah, belum WA group waktu itu sih. Mereka berbagi cerita itu, kemudian mulai itu kepala-kepala sekolah di Jakarta pada mau. Di situ kemudian kita mulai sesuatu yang baru banyak. Pengalaman saya, setiap kali memulai gerakan itu selalu dicurigai gitu. Dulu waktu bikin Indonesia Mengajar, datang ke kabupaten-kabupaten, ketemu dengan para dinas, menjelaskan. Itu beberapa bilang, nggak mungkin ada anak-anak sarjana mau di tempat ini Pak, gitu dia. Wong yang orang sini aja nggak mau ditempatin di desa-desa di pelosok sana. Terus dikira kita ini auditor yang memeriksa dana BOS. Ya ampun Pak. Ini bukan, ini adalah sarjana-sarjana terbaik, terseleksi yang mau jadi guru. Mereka bilang nggak mungkin Pak, nggak ada sarjana terbaik mau ke sini Pak. Mau orang sini aja nggak mau kok gitu. Jadi ini kasus di Lampung nih, ini true story. Kami ke Lampung, ke Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang. Di Kabupaten Tulang Bawang itu ditolak, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak usah gitu. Ya ampun, sedih banget. Terus saya
gimana nih, kita nih kan mau datang mau berbuat baik gitu. Cuman karena ada kecurigaan, nggak mau, akhirnya ke kabupaten tetangga. Tulang Bawang Barat itu kabupaten yang Pemekaran waktu itu. Jadi kita datang ke sana. Nah, Kabupaten Pemekaran itu justru lebih open minded. Oh, ada yang mau ke sini, boleh dah di sini. Namanya juga kabupaten baru, orangnya serba baru. Boleh gitu. Jadi kita mulai dari Tulang Bawang Barat. Sampai akhirnya Tulang Bawang Barat itu sampai dengan sekarang masih punya gerakan Indonesia seperti Gerakan Indonesia Mengajar sampai sekarang. Namanya TBB Cerdas, Tulang Bawang Barat Cerdas. Itu program merekrut guru-guru untuk mengajar di pelosok-pelosok Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi di awal tuh selalu ketemu dengan situasi begitu, kecurigaan. Nah, ini yang tadi tuh kita bilang, kalau kita ketemu yang sulit, ketemu tantangan, dicurigai, kan jangan khawatir, maju terus saja. Nggak kebayang tuh, itu kita mulai 2009, terus dieksekusi pertama 2010, kalau sampai sekarang udah 14 tahun. Dan by the way ngomong ini saya jadi ingat peristiwa di Ternate. Saya cerita dikit boleh nggak ini? Boleh lah Pak, boleh loh. Boleh ya. Jadi waktu kemarin kegiatan kampanye di Ternate itu ada hal yang mengharukan sekali buat saya. Peristiwa ini terjadi juga ketika di Pekanbaru. Jadi waktu saya sampai di Ternate, lalu datang di situ sekitar 700 orang nyewa kapal dari Halmahera Selatan. Dan kapalnya itu berangkat dengan dibawain poster sebesar kapal, tulisannya terima kasih Pak Anies Baswedan. Kenapa? 14 tahun yang lalu, mulai 14 tahun yang lalu, kami itu mengirim guru-guru ke desa-desa yang terpencil, tersulit di Halmahera Selatan. Desa-desa yang tidak ada sinyal telepon, tidak ada listrik, yang nggak ada orang yang mau ditugaskan ke sana. Terus ditugasin tuh teman-teman ke sana, dan waktu itu yang paling banyak sarjana dari ITB yang dikirimkan ke sana. Bayangkan dari sekolah, salah satu sekolah teknologi terbaik Indonesia, anak-anaknya mau jadi udah pada sarjana, mau jadi guru di pelosok-pelosok terjauh gitu. Dan mereka di sana itu gantian, kami Indonesia Mengajar 5 tahun. Nah, terus kemarin 700 orang itu sukarela menyewa kapal rame-rame untuk datang ketemu. Terus coba bayangin, ketemu dengan anak-anak yang sekarang udah dewasa, yang dulunya anak SD, yang diajar oleh guru-guru yang kami kirim. Dan mereka cuma mau bilang, terima kasih Pak, kami bisa seperti ini karena dulu guru-guru yang datang ke sini. That was one of the most touching pengalaman. Luar biasa. Saya pernah ngalamin hal yang sama. Waktu itu saya ke Pekanbaru. Lagi di Pekanbaru, diskusi dengan mahasiswa. Waktu diskusi mahasiswa tuh, terus ada salah seorang penanya angkat pegang mikrofon, dia bilang, Pak Anies, ini kami berdua di sini. Kami ini berasal dari Pulau Rupat. Pulau Rupat itu pulau kecil di Kabupaten Bengkalis yang lebih dekat dengan daratan Malaysia daripada dengan daratan Pulau Sumatera. Itu pulau yang tertinggal, terjauh. Kami ini bisa sekarang seperti ini, kuliah, karena guru-guru yang dikirim Indonesia Mengajar ke desa kami di tempat itu. Sekarang kami bisa kuliah. Kebayang nggak betapa mengharukannya gitu buat saya pribadi ya. Lihat anak-anak yang mereka bisa bilang, saya ini karena guru-guru yang datang. Bukan saya loh yang kesana. Yang kesana itu adalah anak-anak muda, sarjana-sarjana terbaik, terpilih, yang bersedia untuk setahun berada di tempat-tempat sulit. Tempat-tempat yang menantang. Dan itu membuat perubahan nasib ratusan anak-anak di tempat itu. Dan sampai kapanpun mereka akan selalu ingat bahwa saya bisa seperti ini karena datang seorang anak muda yang mau jadi guru di desa kami yang tidak ada satu orang pun yang waktu itu bersedia untuk mengajar di tempat ini yang dari luar.
itu mengubah nasib. Dan ini terjadi di semua tempat, dari mulai Aceh sampai Papua. Makanya saya ini kalau ketemu dengan teman-teman muda yang bersedia berangkat, saya selalu bilang, Anda ini luar biasa. Kalau saya menggagas, saya memulai inisiasi gerakannya. Tapi tanpa anak-anak muda yang luar biasa itu, gak terjadi itu inspirasi di ribuan anak-anak di seluruh Indonesia yang sekarang udah berjalan 14 tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak anak-anak yang sudah terangkat masa depannya, terbuka pintunya karena datangnya anak-anak seperti ini. Ini ya teman-teman, ini akan bisa terjadi di banyak hal, bukan hanya urusan pendidikan. Tapi ini membuat kita menjadi saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, yang itu dimulai dari kerelawanan, ketulusan, dan kemauan berbuat. Itu pengalaman saya kemarin ketika di Ternate, ketemu langsung. Dan by the way, yang unik nih, ketika mereka sewa kapal untuk berangkat, perjalanannya dari sana, dari Halmahera tuh sampai ke Ternate itu kira-kira 1 malam pakai kapal. Jadi mereka pakai poster dipasang di kapalnya itu, di luarnya. Kan poster yang dicetak biasa untuk kegiatan indoor. Jadi ketika dipasang di kapal tuh, kena air, kena angin, rusak tuh. Padahal maksud mereka mau ditunjukin fotonya itu ke saya gitu ketika udah di Ternate. Tapi udah rusak di jalan. Kasihan sih. Kasihan. Jadi akhirnya saya lihatnya fotonya pada saat kapal itu mau berangkat, masih utuh tuh banner yang besar sekali yang dipasang di kapal. It was one of the most touching moment kemarin. Anyway, jadi cerita banyak nih. Dari mulai Nana cerita kelas inspirasi, jadi cerita Indonesia Mengajar. Iya, Pak, sangat mengharukan juga. Ternyata gerakan satu orang ini bisa sangat berefek gitu ya ke banyak orang. Oh iya, saya bisa cerita banyak soal itu tuh. Ada kejadian ya, ini yang Pulau Rupat nih. Saya cerita lagi ya, Pulau Rupat. Boleh Pak, boleh. Kira-kira tahun 2011 waktu itu. Ada satu orang pengajar muda yang tugas di Pulau Rupat, namanya Roy. Roy ini dia sarjana ekonomi dari UI, very bright man, young man. Dia diterima bekerja di Bank Indonesia. Untuk bisa seleksi Bank Indonesia itu sangat ketat dan nggak ada model ordal-ordalan tuh. Di Bank Indonesia itu seleksinya sangat meritokratik. Dia lulus, diterima di Bank Indonesia. Terus setahun kemudian ada kesempatan Indonesia Mengajar. Jadi dia ikut seleksi, dia lulus, dan dia harus mundur dari Bank Indonesia karena aturan di sana tidak bisa cuti kalau baru mulai kerja. Setelah kerja berapa tahun baru bisa ada cuti panjang. Jadi dia pilih mundur. Kemudian dia dapat tugas di Pulau Rupat. Pulau Rupat itulah yang tadi saya cerita. Pulaunya jauh di Kabupaten Bengkalis. Nah, di sana dia bukan menemukan murid-murid yang diajar itu, ada salah satu yang anaknya cerdas. Dilatih untuk ikut Olimpiade Matematika. Oleh keluarganya, oleh lingkungannya itu nggak dibolehkan. Jadi lingkungan itu bilang, jangan, anak kami jangan dibawa. Nanti takut anak kami bikin malu. Nanti di sana dia kalah. Kalau kalah nanti desa kami malu, pulau kami malu. Tapi pengajar muda ini kekeh. Bisa. Jadi dibawalah ikut kompetisi kabupaten. Di kabupaten menang. Dibawa lagi ke provinsi. Di provinsi menang. Ranking atas. Sampai akhirnya dibawa ke Jakarta. Dan di Jakarta dia ikut final. Saya lupa tuh ranking berapa. Tapi termasuk ranking yang tinggi. Dan saya waktu itu, kami di sini lihat seperti itu, kita bicarakan dengan, waktu itu ada morning show ya di Metro, bisa nggak anak ini sama gurunya ikut morning show. Terus muncullah di Metro.
dia di morning talk show tuh datang cerita pengalamannya sebagai siswa dari daerah yang sangat terpencil dan berhasil masuk Olimpiade Matematika Nasional. Pulang, akhirnya kembali ke Pulau Rupat. Apa yang terjadi? Anak ini jadi inspirasi. Di tahun berikutnya, yang ikut Olimpiade dan lolos itu 52 atau 56 orang. Lebih dari 50 anak. Tahun sebelumnya 1. Dan dibilang anak-anak desa kami ini bodoh. Gara-gara 1 anak itu, tahun berikutnya lebih dari 50 orang. Wih, itu luar biasa. Terus ketika 50 orang ini mau berangkat, nggak ada kapal. Wong di tempat itu dermaga aja nggak ada. Dermaga tuh nggak ada di Pulau Rupat itu. Problem, gimana bawa 50 anak lebih ini ke kota untuk final Olimpiade. Nah, di sini terus saya ketemu sama Panglima TNI. Pada waktu itu bukan ketemu saya minta waktu, ada sebuah acara, saya datang acara itu, ada Panglima, terus saya ngomong, Pak Panglima, ini saya ada anak-anak di pulau terpencil, perlu diangkut, bisa nggak pinjam kapal? Saya ceritain sedikit, bisa, pasti bisa. Terus dia panggil Panglima Armada Barat, dikasih tahu ini perlu ini. Terus Panglimanya tanya, perlunya berapa Pak? Ya perlunya kira-kira 70 untuk angkut 70 orang. Karena 50 siswanya, terus tambah pendamping, guru-guru kira-kira 70-an. Oke, dikirim. Terus beberapa waktu kemudian dikirimlah kapal. Itu satu Pulau Rupat itu. Semua mengantarkan anak-anak ke tepi pantai, lalu bikin tari-tarian pelepasan, kebanggaan orang satu pulau, melepas 50 anak ini. Lalu di depan mereka ada kapal perang yang berjarak beberapa puluh meter, mungkin sekitar 100-200 meter karena nggak bisa merapat. Yang sekocinya itu bolak-balik angkat anak. Jadi kapalnya nggak bisa mendekat karena nggak ada dermaga. Jadi kapalnya berhenti di tengah laut, kemudian sekoci, kapal kecil-kecil dikirim untuk ngambil anak-anak itu di pantai. 70 orang dibawa naik kapal perang. Dan satu pulau melepas dengan rasa bangga. Semua keluarga yang ada di pulau itu datang berkumpul melepas anak-anak itu berangkat. Satu desa, satu pulau yang dulunya bilang anak-anak kami bodoh. Hari itu melepas anak-anak dengan rasa bangga. Karena anaknya berangkat ikut Olimpiade ke kota. Dan TNI, pelaut angkatan laut yang mengangkat di situ, mereka merasakan keharuan luar biasa. Menjemput anak-anak ini untuk dibawa pakai kapal perang, dibawa ke Pulau Bengkalis, dibawa ke kabupaten untuk bisa ikut final. Dan orang-orang di desa itu, di pulau itu, mereka bilang, selama ini kami nontonnya TV3, TV Malaysia. Lebih banyak barang-barang dari Malaysia. Hari ini kami merasakan bahwa kita dihargai. Kita punya bagian dari Republik Indonesia. Tidak pernah membayangkan sebuah kapal perang itu datang ke situ menjemput anak-anaknya. Dan buat anak-anak SD itu, yang naik kapal itu, seumur hidup, dia tidak akan pernah lupa sampai kakek nenek bahwa di saat mereka sedang SD, dibawa naik kapal perang TNI Angkatan Laut, karena mereka akan ikut final Olimpiade. Itu dahsyat betul. Saya pernah ketemu dengan seorang perwira Angkatan Laut tanpa sengaja. Terus dia bilang, Pak Anies, saya waktu itu perwira yang berada di kapal KRI Kujang, kalau tidak salah, yang dipakai untuk menjemput anak-anak itu. Inilah movement. Movement itu sesuatu yang baik, menular, menghasilkan sebuah keterlibatan secara sukarela dari semua tanpa memikirkan apa yang dikeluarkan, apa yang dikerjakan kecuali untuk kebaikan. Ini satu pengalaman. Saya bisa cerita 1001 peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi itu semua menunjukkan anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang luar biasa. Dan peristiwa ini kan 2011 ya. 2012.
Jadi 12 tahun yang lalu. Barangkali anak-anak SD itu hari ini umurnya udah 25-an tahun tuh. Mereka mungkin udah lulus kuliah. Kalau mereka kuliah, mungkin udah bekerja. Dan mereka tidak terdengar hari ini ceritanya. Karena memang mereka mungkin bukan berada di pusat-pusat informasi. Tapi mereka tahu persis betapa besar dampak perjalanan dalam hidupnya. Seperti yang diceritakan seorang anak di Pekanbaru pada saat saya ketemu. Saya bisa seperti ini karena guru yang dulu datang. Itu ya teman-teman. Jadi salah satu ceritanya. Anyway, saya berhenti sini dulu ceritanya. Berarti bisa saya simpulkan peran guru itu sangat penting ya Pak ya? Oh gitu. Ya, guru itu sangat penting. Apalagi guru yang menginspirasi. Kalau guru yang hanya mengajar saja, ya barangkali nggak akan berdampak besar ya. Tapi kalau guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, guru yang menggerakkan, wah itu pasti akan diingat seterusnya. Terima kasih Pak. Ceritanya, wah saya terharu jujur dengernya. Ini Pak, by the way ini udah jam 9:25. Bapak nggak apa-apa Pak? Iya nggak apa-apa. 5 menitan lagi ya mungkin 5 menitan lagi, oke. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir atau mungkin ya kedua dari terakhir ya. Jadi gini Pak, kalau dari Shuttlecock 1412, gimana sih perasaan Pak Anies atas semua fitnah yang diarahkan ke Bapak, pembunuhan karakter yang begitu masif gitu, dan juga udah Bapak jelaskan juga kebenarannya, tapi mereka tetap tidak percaya apa yang di-share dengan buzzer. Ini saya izin share 3 biji boleh Pak? 3 ini. Boleh. Ya ini berkaitan semua kok Pak, jadi saya mending jelaskan satu-satu aja. Oke, kemudian dari Heavenly Heaven, beliau ini awalnya tidak peduli dengan politik, kemudian semenjak kerja lumayan mengertilah mengenai politik, dan beliau akhirnya menanyakan apa Bapak ada solusi untuk membantu kami para netizen untuk buka mata hati orang yang mengira bahwa pemilu cuman ajang menang atau kalah. Terakhir ya Kak, terakhir ya Pak, satu lagi dari Lemon Cherry, kami bisa lakukan apa yang harus kita bantu untuk mendukung gerakan perubahan ini, dan apakah Bapak akan menjadi lead gerakan ini no matter what happen later? Oke, kita aja sih Pak. Mungkin bisa saya. Oke, Heavenly Heaven, terus tadi siapa lagi tadi? Shuttlecock 1412. Emang ini username-nya panjang-panjang. Ya, Heavenly. Apa namanya tadi yang kedua? Iya, yang kedua, betul. Shuttlecock. Betul, 1412. Oh, 112. Oke. Soal pembunuhan karakter, soal itu. Gini. Ketika kita memang memiliki karakter, dan karakter itu adalah bentukan dari diri kita, cerminan dari kita yang sesungguhnya, maka karakter itu nggak bisa dibunuh. Karena dia adalah cerminan dari watak yang sesungguhnya ada pada seseorang. Yaitulah aslinya. Tapi kalau karakter itu adalah sesuatu yang dicitrakan, diciptakan, direkayasa, maka dia bisa mudah terhapus. Kena pembunuhan karakter ya dia akan terbunuh. Karena itulah saya merasa yakin apabila karakter yang ada adalah karakter dari diri kita sendiri, maka apapun usaha pembunuhan itu nggak akan bisa terjadi. Bisa saja ada orang yang terkecoh, terbawa karena ada pembunuhan karakter, tapi nggak akan lama. Pada waktunya dia akan berubah juga. Karena ketika lihat kenyataannya, ketika lihat faktanya, tidak seperti yang dikatakan lewat kampanye-kampanye
pembunuhan karakter itu juga yang saya alami ketika di Jakarta. Ada segala macam fitnah dikirimkan, ada segala macam pemutar balikan fakta dilakukan. Tapi saya selalu bilang pada semua teman-teman yang menyampaikan tentang ini, bahwa saya tidak akan menjawab pernyataan dengan pernyataan. Saya akan menjawab pernyataan dengan kenyataan. Karena cara terbaik untuk mengkoreksi pernyataan adalah dengan menunjukkan kenyataan. Maka pernyataan-pernyataan yang berisi fitnah, Halo, mohon maaf Pak. Tadi kayaknya kepencet halo. Halo, Pak. Kayaknya belum halo. ya, oke. Mohon maaf ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, keputusnya di mana tadi ya? Halo dari melanjutkan kayaknya. Oke. Gini. Jadi soal karakter ya tadi. Karakter itu tidak bisa dimatikan kalau dia mendasarkan pada kenyataan dan cerminan dari dirinya. Tapi kalau karakter itu hasil rekayasa, PR, hasil upaya coating, maka pembunuhan karakter itu akan bisa berdampak. Karena itu saya selama bertugas di Jakarta, saya mengalami ada banyak sekali fitnah, ada banyak sekali pemutarbalikan fakta dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, saya jawab bahwa saya tidak akan merespon pernyataan-pernyataan fitnah, pemutarbalikan. Ini kayaknya keputus lagi ya, Pak ya. Mohon maaf. Iya ya, padahal nggak sentuh apa-apa ya. Iya. Oke. Soal fitnah tadi terakhir, Pak. Ini off lagi nih. Oke, udah nyala lagi. Oke, sudah nyala. Nah, jadi pernyataan-pernyataan itu dibalasnya dengan kenyataan, bukan dengan pernyataan. Nah, terus bagaimana membuka hati mereka? Tunjukkan kenyataan, tunjukkan fakta. Nah, ada orang yang ketika kita tunjukkan fakta pun masih tetap aja kekeh loh, nggak mau mengikuti. Ya kita tunggu aja, kita sabarin, nggak usah dipaksa. Karena sebagian itu adalah soal rasa, sebagian itu soal emosi subjektif yang ditunjukin fakta juga belum tentu mau nih. Saya kasih contoh nih ya, disuntik itu sesuatu yang risikonya kecil untuk ambil darah atau untuk suntik obat gitu. Tapi ada orang yang takut tuh sama suntik. Dijelasin juga ya tetap aja takut gitu sama suntik. Ada tuh, pernah nggak lihat gambar laki-laki kekar, pemberani gitu kelihatan. Tapi begitu kena suntik kan, waduh ketakutan luar biasa. Nah, ini satu contoh bahwa ada situasi di mana ya kita harus sabarin untuk menjelaskan. Dan kalau udah mengalami, cobain tuh disuntik sekali 2 kali, habis itu lewat tuh rasa takutnya. Jadi saya juga meyakini itu. Jadi kalau sedang ketemu dengan orang-orang yang masih belum istilahnya tadi kalau Heavenly bilang belum terbuka hatinya, masih itu ya sabarin, nanti insya Allah akan terbuka hatinya. Ada yang kelewatan nggak, Bel? Belum terjawab. Udah Pak, tapi udah semua itu Pak, udah mencakup yang Heaven juga nggak ya Pak? Yang
Apa Bapak ada solusi bagi netizen untuk membuka mata orang gitu kita kalau pemilu itu bukan cuma ajang menang atau kalah. Oh, ya, betul. Ya, betul. Jadi sebenarnya kan kalau lihat pemilu itu adalah kesempatan, ada interval waktu, kalau di Indonesia 5 tahunan, ada yang 4 tahun, ada yang 7 tahun. Itu adalah kesempatan untuk rakyat menentukan arah negaranya ke depan. Tiap 5 tahunan kalau di Indonesia. Nah, jadi bukan sekedar si A menang atau si B menang, tapi arah negaranya mau bagaimana. Kalau pilih A, maka rencananya 1, 2, 3, 4. Kalau pilih B, maka rencananya 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang akan nanti terjadi. Jadi, pemilu itu lebih dari sekedar soal si A menang, si B menang, tapi arah apa yang akan kita pilih. Nah, kan kemarin jelas tuh, misalnya ada yang mengatakan bahwa kita akan membangun IKN, kita akan meneruskan IKN. Ada yang berpandangan bahwa anggarannya lebih baik dipakai untuk membangun kota-kota di seluruh Indonesia, bukan cuma satu kota. Nah, jadi ketika orang memilih, itu bukan cuma memilih orangnya, tapi memilih arah kebijakannya. Nah, itu sampaikan. Nah, kadang-kadang kita itu nggak nganggap itu penting, pemilu itu, sampai kita merasakan dampaknya. Contoh, kita ingin uang kuliah kita murah. Tapi ketika pemilu, kita nggak milih calon berdasarkan kebijakan dia tentang uang kuliah. Pokoknya saya milih yang saya sukai aja lah, yang kira-kira rasanya cocok gitu. Rasanya saya suka, pilih dia. Lalu ketika sudah bertugas, dia bikin kebijakan yang membuat uang kuliah mahal. Lalu kita bilang, kenapa kebijakan jadi mahal? Pertanyaannya, nah dulu ketika pemilu, kenapa nggak milih berdasarkan urusan kebijakan uang kuliah ya? Nah, inilah sebabnya kenapa kita harus memanfaatkan pemilu untuk ikut menentukan arah kebijakan ke depan. Bukan sekedar untuk memilih orang. Makanya saya sering bilang, Pilpres itu bukan cuman menentukan foto siapa yang akan dipasang di ruang kelas dan ruang-ruang kantor. Tapi Pilpres itu menentukan kebijakan apa saja yang akan kita pilih. Yang itu terwakili oleh nama calonnya. Nah, itu harus sering digaungkan pesan itu supaya ketika memilih berdasarkan faktor-faktor kebijakan tadi. Gitu ya. Halo? Oke. Ya. Iya, Pak. Satu lagi Pak yang lemon cherry, mohon maaf, Pak. Apa tuh yang lemon cherry tadi ya? Iya, tadi katanya what's next? Kami harus apa untuk bantu secara real dukung gerakan perubahan ini? Lalu apakah Abah akan tetap lead gerakan ini no matter what happen? Yes. Jadi gini, untuk ke depan terus kita jaga jangka pendek ini, menjaga agar pemilu kita jujur, adil, fair, supaya hasilnya mencerminkan aspirasi rakyat. Jadi jangka pendek jaga itu. Kemudian kalau ada yang kurang, ada yang tidak sesuai, maka itu harus dibantu untuk dilaporkan. Karena dilaporkan di sosmed aja kecatat kok sama tim hukum. Dia satu. Terus yang kedua, saya bilang kan bahwa saya akan terus di dalam barisan gerakan perubahan itu. Jadi apapun hasilnya nanti, jangan pernah menyerah terhadap Indonesia. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Jangan pernah memberikan syarat dalam mencintai Indonesia.
kita mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Dan kita memperjuangkan Indonesia untuk lebih baik dari hari ke hari, juga atas dasar kecintaan kita pada Indonesia. Itulah sebabnya kita yakin bahwa perubahan ini akan berhasil. Waktunya kapan, kita belum tahu. Tapi kami yakin, saya yakin. Coba ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, perjuangan dari mulai tahun 1908, waktu itu ada Budi Utomo dibikin, terus 1928 ada Sumpah Pemuda, sampai akhirnya merdeka 1945. Kira-kira nih, anak-anak muda yang terlibat di Sumpah Pemuda tahun 28 itu, kalau dia ketemu orang tahun 35 gitu, terus ada yang bilang, "Hei Bung, hei Neng, mana kemerdekaan itu?" Mereka barangkali juga belum bisa jawab. Jangankan tahun 35, tahun 42 aja. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Memang akan Indonesia merdeka, repot tuh. Udah lebih baik gini aja sama Belanda, nggak usah merdeka. Gitu. Terus orang-orang itu yakin, saya yakin pasti Indonesia merdeka. Perjuangan ini pasti akan ada hasilnya. Tapi terus berjuang, tapi terus bekerja. Jadi hari ini kita juga begitu, kita terus usahakan. Kita terus jangkau lebih banyak. Teman-teman bikin kegiatan terus. Dan katakan bahwa ini adalah gerakan. Ini bukan sekedar program. Dan kita serius ingin melakukan perubahan. Saya juga begitu. Karena saya ingin melakukan perubahan secara serius. Dari mulai kampanye aja, cara kita kampanye beda. Dan saya ingin kita melewati masa perjuangan itu dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik. Sehingga ketika selesai satu fase, kita menengok ke belakang dengan rasa bangga, dengan rasa syukur, dan tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Karena kita kerjakannya dengan cara yang baik. Jadi buat teman-teman muda, jangan menyerah, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Jangan pernah memberi syarat untuk mencintai Indonesia. Kita cinta pada Indonesia secara tanpa syarat. Dan karena cinta itulah kita ingin terus-menerus melakukan perbaikan buat Indonesia. Karena cinta kita pada Indonesia lah yang membuat kita ingin terus-menerus berbuat baik untuk Indonesia. Dan siapa itu Indonesia? Ya kita-kita semua. Pilihan kita untuk berbuat, itulah yang menentukan arah Indonesia ke depan. Bismillah. Itu ya jawaban saya, sekaligus mungkin penutup ya atas diskusi kita, obrolan kita malam hari ini. Kata kuncinya, jalan terus, hasil nanti akan muncul, tapi itu semua hanya bisa terjadi kalau kita tidak berhenti bergerak. Terima kasih banyak, Abah. Sama-sama. Oke. Makasih semuanya ya. Iya. Maaf mengulur waktu sampai lama banget, maaf ya Pak. Apa-apa. Jadi saya juga senang jadi reflektif. Setiap kali, jangan lupa loh, setiap kali di diskusi begini tuh, buat saya juga belajar, buat saya juga reflektif, ya, mutually beneficial. Makasih ya. Ya. Makasih buat semuanya yang udah ikut dengerin, makasih semuanya udah ikut terlibat. Ingat bahwa teman-teman yang ikut dengerin, teman-teman bukan penonton, teman-teman adalah juga pelaku. Kita sedang berbagi peran. Hari ini saya berbicara, teman-teman mendengar. Tapi ketika sampai pada action, semuanya yang bekerja melakukannya. Gitu. Makasih buat semuanya. Abel, makasih. Ya, makasih banyak juga, Abah. All speakers, thank you. Oke. Assalamualaikum, makasih banyak. Waalaikumsalam. Sekarang saya off ya. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman udah datang di acara The Space Anis Unofficial ini. Semoga teman-teman mendapatkan banyak insight dari sini. Mohon maaf karena sudah malam juga, jadi izinkan saya mengakhiri live space ini. Terima kasih banyak semua yang sudah datang. Ya.